Gue senang dengan gagasan minimalisme. Mulai dari film Less Is Now, kemudian ngikuti akun Joshua dan juga Ryan Codmos, baca bukunya Fumio Sasaki, dan juga soal BBRS ya ada influencer Mario Kondo yang gue ikutin. Namun belakangan baru sadar setelah nonton tentang Most Extreme Minimalist Apartment. Jadi video YouTube yang menceritakan seorang minimalisme di Jepang yang isi apartemennya itu hanya satu sofa. Isi lemari kecilnya itu bahkan sedikit. Dan bajunya dirancang khusus agar muat dan dia gak perlu bawa tas kemanapun. Secara lahiriah gue ngeliat hidup dia kok ringan, kemudian mudah, dan juga simpel gitu loh. Tapi ketika sampai di akhir video, gue seakan ngeliat problem kejiwaan. Pernyataan jujur tentang ketakutan besar menghadapi istri yang tidak minimalis, ketakutan punya anak yang akan menghilangkan keminimalisan dia. 自分のこだわりをなかなかこう理解してくれる人が少ないかなまだとか、自分のこだわりを押し付けたりっていうのがなかなかできない。そうするとトラブルになるから、なんか例えば同棲するとか家族を持つとか共同生活する時のパートナー探しとかはなんか大変なのかなとか。 Dan faktanya dia itu hidup menghilangkan semua distraksi dengan menjadi minimalis ekstrim, tapi untuk agar hanya bisa menikmati hobi dan fokus hidup hanya tentang dirinya sendiri. Bagaimana bisa minimalisme yang pada awalnya diharapkan jadi solusi ketenangan justru malah berpotensi melahirkan problem kejiwaan baru? Balik lagi di segmen Akidah buat Gen Z ala Abel Karim. Singkatnya, minimalisme adalah cara pandang dalam meminimalkan barang yang fokus tujuannya menghindari distraksi agar kita itu bisa lebih jernih pikiran. Karena dalam minimalisme, tesisnya itu kan setiap benda menyumbangkan satu pikiran yang harus dirawat, dibersihkan, dicas, diisi, di apapun itu. Dan kalau kita bicara fakta, ini banyak benernya. Karena di era keberlimpahan dan era keterbukaan dan kita yang terus dirangsang untuk terus konsumsi, gagasan ini sangat efektif. Tapi yang jadi soal, manakala kita berspiritual pada konsep minimalisme tanpa underlying value yang lebih besar dan juga dalam. Maksudnya gini, kita menjadi minimalis. Yang minimalis ini dijadikan satu-satunya pandangan dan pegangan dalam hidup kita. Di mana minimalis ini dijadikan isme baru, menggantikan konsep agama dan kepercayaan. Di mana minimalisme diambil penuh tanpa landasan nilai yang lebih besar, yang mampu mengatasi beragam persoalan hidup layaknya ya akidah dalam agama Islam. Karena yang kita pahami dalam konsep agama itu ada konsep tentang kedirian kita, cara kita bersosial, membangun ikatan dengan sesama manusia, bicara tentang konstruksi hukum keluarga, konstruksi pernikahan, ada juga peran dan tanggung jawab menjadi suami dan ayah, ada pula konsep benar salah dalam berbisnis dan bekerja, hingga cara memandang politik, kekuasaan, negara, dan masyarakat. Dan ketika kita sebagai individu menyandarkan semuanya pada pandangan hidup ini, pada akidah Islam, jiwa kita tuh menjadi merdeka dan tenang. Karena secara langsung kita itu terkoneksi dengan hanya menghamba pada Allah semata. Tapi ketika minimalisme dilepaskan dari ini, dan yang tersisa hanyalah konsep relasi diri dengan barang, yang menurut gue gak bisa menjawab tantangan rumit dan kompleksnya kehidupan. Teman-teman, sebetulnya minimalisme yang kita dudukan tidak sebagai spiritualitas dan hanya kita letakkan di konteks bagaimana relasi kita dengan barang. Ini sama sekali gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah yang agak mengerikan kalau gagasan minimalis ini dilepaskan dari agama, lalu kita kawinkan dengan egosentris dan juga kesepian sebagaimana yang terlihat dalam video orang Jepang tadi. Kenapa cukup mengerikan? Karena ini akan menjadikan kita semakin egois. Dengan hanya konsep minimalisme, kita gak peduli soal kenangan orang dengan barang. Kita antipati dengan beragam barang-barang anak untuk merangsang kreativitas dan tumbuh kembangnya. Dan yang kita pengen hanya simple, gak banyak barang dan buang semua. Dan ini persis kritik film Thailand berjudul Happy Old Year terhadap minimalisme. Dan sebetulnya juga di buku Tenang di Rumah ada juga beberapa tulisan refleksi gue soal kritik terhadap minimalisme di bab misalkan rumah bukan museum, karena ada jejak kehidupan yang teman-teman bisa check out di tenangdirumah.com. Iklan dikit ya, gak apa-apa ya. Sebagai penutup, menjadi muslim itu tentu harus menyederhanakan hidup, menolak kebendaan yang menyita pikiran, menolak meremehkan dan memuliakan orang hanya karena barang yang dipunya dan dipakai. Tapi minimalisme tanpa muslimnya dan menjadikan minimalis sebagai isme, pandangan hidup yang menggantikan Islamnya, ini akan menjadikan fokus kita hanya pada aspek fisik, pada barang.
Dan kejiwaan kita terbangun dari sesuatu yang sifatnya fisik. Dan bukankah ini melahirkan kebingungan baru? Manakala kebahagiaan kita didefinisikan dengan semata soal ketiadaan barang dan soal berantakan. Maka jadilah muslim yang minimalis, muslim yang menganggap benda itu rendah, tidak bisa membeli dan mengendalikan kita. Ini tentunya sangat direkomendasikan. Karena secara konsep alasan orang terlalu memedulikan banyak hal remeh karena mereka nggak punya sesuatu yang lebih berharga untuk dipedulikan. Tapi masih diingat, menjadi minimalis dengan meninggalkan Islamnya, maka ya selamat. Kita akan menikmati kebingungan dalam hidup. Setuju nggak dengan gagasan ini? Komen ya.